Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kemarin kita menjelaskan tentang mafhum mukhalafah dan mantuk. Kalau saya membacakan suatu ayat, terus antum keluarkan mafhum mukhalafahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Stop sampai di sini. Antum Asful, bisa antum menggali mafhum mukhalafah dalam ayat ini? Bahwasanya kalau merupakan kita benar. Khata, salah. Antum coba gali mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Bukan, saya belum membaca itu. Antum? Nah, ini mafhum mukhalafah yang pertama. Bahwasanya apa? Selain Al-Qur'an itu pasti meragukan. Coba lihat orang yang menulis buku itu di awal itu sudah tolong nanti kalau ada kesalahan koreksi, butuh saran dan kritikannya. Kenapa? Karena meragukan. Enggak otentik. Nah, mafhum mukhalafah yang lain. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa mafhum mukhalafahnya yang lain selain Al-Qur'an itu meragukan? Antum paham enggak ini ayat ini? Terjemahannya paham? Apa mafhumnya? Antum mikir-mikir dulu, sebelahnya. Di situ kan dinafikan, berarti mafhum mukhalafahnya menetapkan. Apa yang ditetapkan? Al-Qur'an ini meyakinkan. Paham? Al-Qur'an ini meyakinkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Apa mafhum mukhalafah yang lain? Nah, sudah tadi. Ada yang lain? Apa mafhum mukhalafahnya? Bahwasanya Al-Qur'an ini dia maktub karena kitab. Paham? Dia bentuknya kitab. Berarti suatu hal yang tertulis. Pak, saya lanjutkan lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Apa mafhum mukhalafah dari ayat ini? Itu mantuk. Mantuk itu teks. Berarti dia petunjuk bagi orang muttaqin, berarti orang yang selain muttaqin, orang kafir, munafik, bukan petunjuk bagi mereka. Mafhum mukhalafah yang lain dari ayat ini sebelahnya. Antum mikir-mikir dulu, Miftah. Sebelahnya. Kalimat hudan di situ petunjuk, berarti Al-Qur'an bukan kitab sains, bukan kitab fisika, bukan kitab biologi, bukan kitab matematika, tapi dia adalah kitab petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Paham? Petunjuk yang mengantarkan dia, yang menunjukkan dia kepada jalan kebenaran dan
jalan kesesatan untuk dia jauhi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sul. Itu ya kelanjutan itu ayatnya. Apa? Ini apa namanya? Tafsir atau penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Orang yang tidak percaya dengan yang gaib itu bukan orang yang bertakwa. Dia mau percaya dengan yang kasat mata saja, ini bukan orang yang bertakwa. Orang mau mengamalkan kalau ada dikasih uang, ini bukan orang yang bertakwa. Ini orang kafir atau orang munafik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa mafhum mukhalafahnya wa yuqimunas shalah? Bukan, ini kaitannya ini dengan muttaqin. Ini tafsiran dari al-muttaqin. Tahu kan antum mafhum mukhalafah? Kalau ditetapkan lawannya kebalikan, yaitu dinafikan. Antum coba pindah. Iya, tidak bertakwa. Yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun itu ya? Antum? Berarti orang yang tidak menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada itu bukan termasuk orang yang Lanjutannya apa? Antum sebelahnya? Bima wama unzila wabil akhirati hum yuqinun. Apa mafhum mukhalafah dari ayat ini? dan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Bukan orang yang bertakwa. Kalau dia beriman kepada Al-Quran saja, terus dia tidak beriman kepada Injil dan Taurat, dia orang bertakwa enggak? Dia harus la nufarriqu baina aidi. Dia tidak membeda-bedakan, semuanya diimani. Paham? Beda dengan orang Nasrani, dia mengimani Injil saja, enggak mengimani Taurat dan Al-Quran. Kita mengimani semua. Karena itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus, Pak, kelanjutan ayat tersebut apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang muttaqin ciri-cirinya disebutkan, kemudian Allah menyimpulkan semua mereka itu ala hudan, di atas petunjuk, dan mereka adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Mafhum mukhalafahnya apa? Ya. Tuh. Saya bacakan apa lagi yang lain aja, ayat lagi. Nanti bisa datangkan ayat yang antum hafal. Qul huwallahu ahad atau apa, terserah. Kalau selain dia berarti enggak, ini adat ini. Ini bilangan. Antum? Qul huwallahu ahad. Berarti selain dia
Itu berbilang, paham? Karena dalam bahasa Arab, ahad itu, ahadun, itu tidak ada duanya. Tidak ada tiganya. Kalau wahidun, ada dua, ada tiganya. Makanya Allah kalau menyandarkan kepada dirinya, itu pakai ahad. Ahadun. Karena bilangan ahadun, itu tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Allahus Samad. Hah? Apa mafhum mukhalafah dari ayat ini? Allah adalah tempat bergantung. Iya, selain Allah bukan tempat bergantung. Kalau antum bergantung kepada seseorang, dia juga itu butuh. Ngapain kamu bergantung ke saya? Saya juga butuh. Bergantunglah kepada orang yang nggak butuh, kan gitu ya. Contoh saya orang kaya raya. Saya nggak butuh uang. Kamu datang ke saya minta, saya kasih kamu. Ini, kamu butuh berapa? Ini, ambil aja semuanya. Saya nggak butuh ini. Paham? Nah, bergantung atau meminta kepada seorang yang tidak butuh. Paham? Jangan bergantung atau meminta kepada sesuatu yang fakir. Dia saja membutuhkan, dia saja capek-capek ngumpulin. Antum minta ke dia setengah mati. Antum bergantung ke dia, dia akan lari terus. Kenapa? Karena dia butuh. Beda dengan Allah, Allah tidak butuh. Nah, coba kalau antum mau minta sesuatu, minta kepada orang yang tidak butuh. Ada nggak kira-kira di dunia ini orang yang tidak butuh harta, tidak butuh istri? Antum minta istrinya dikasih ini. Saya nggak butuh istri. Antum minta rumahnya, nih rumah, ambil aja. Saya nggak butuh, lebih baik tidur di bawah kolong jembatan aja. Masya Allah kalau ada yang seperti itu ya. 1001 ya kalau ada. Hah, tuh. Lanjutannya itu lam yakul lahu lam yakun lam yalid wa lam yulad. Berarti yang dilahirkan dan melahirkan dia bukan Allah. Seperti Isa bin Maryam dan yang lainnya. Berikutnya. Iya. Tidak ada yang setara dengannya. Berarti Allah tidak memiliki sekutu. Tidak ada sekutu atau syarikat. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sebutkan bahwa seluruh itu bisa ada mafhum mukhalafahnya. Seluruh kalimat yang diucapkan, seluruh kata yang dilafadzkan itu ada mafhum mukhalafahnya, paham? Apa saja yang diucapkan. Tapi di sana ada pengecualian. Ada 3 pengecualian yang di sana tidak boleh diterapkan mafhum mukhalafah. Yang di sana tidak boleh diterapkan mafhum mukhalafah. Yang pertama al-aglabiyah. Saya sebutkan di sini. Al-ahwal, keadaan-keadaan allati la yang tidak, la mafhumah yang tidak ada mafhum mukhalafah fi, yang tidak ada mafhum mukhalafah padanya. Keadaan-keadaan yang tidak ada mafhum mukhalafah padanya. Yang pertama al-aglabiyah. Aglabiyah. Aglabiyah ini kebiasaan. Ya, kebiasaan. Contoh ini banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar berkata, "Idza balagol ma'u kullataini lam yahmilil khabasah." Wa fi riwayatin lam yanjus. Apabila ada air yang mencapai 2 kullah itu 500 liter.
Paham? Maka tidak sedikit pun yang menajiskannya, tidak ada yang bisa menajiskannya. Baik itu najis masuk di dalamnya di situ 1 ton atau najis masuk satu tetes, maka tidak akan najis. Paham? Ini mantuk dari hadis tersebut. Ternyata hadis ini disebutkan secara golib, secara kebiasaannya kalau air yang banyak itu tidak bisa ternajisi. Paham? Bukan berarti kalau dia kemasukan najis 1 ton, dia tidak najis. Paham? Atau dia kemasukan 1 tetes, dia najis. Tapi ini disebutkan secara apa? Aglabiyah, golibnya, kebiasaannya, air yang banyak itu tidak apa? Tidak najis. Kalau kemasukan najis yang sedikit. Bukan berarti kalau kemasukan najis yang banyak itu tetap suci. Paham? Contoh lagi dalam hadis Rasulullah tentang isbal. Isbal ini Rasulullah mengikat dengan khoyla, sombong. Ternyata khoyla ini adalah golibnya atau kebiasaannya orang yang menjulurkan celana atau sarungnya di bawah mata kaki itu sombong. Bukan berarti kalau tidak sombong tidak mengapa. Paham? Karena kalimat khuyala ini disebutkan dia golib, aglabiyah, kebiasaan. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Khaliful majus. Dalam rangka apa? Menyelisihi majusi. Golibnya orang majusi memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Paham? Bukan berarti kalau sekiranya orang Yahudi itu memanjangkan jenggot, memotong kumis, kita selisihi lagi. Kita panjangkan kumis, potong jenggot. Paham? Karena ini aglabiyah, golibnya orang Majusi. Seperti itu. Paham? Bukan berarti kalau dia begini, kita juga begini. Paham Pak? Ini tidak ada mafhum mukhalafah. Kalau hadis tersebut atau ayat tersebut disebutkan secara aglabiyah. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 23, tentang mahram. Disebutkan bahwasanya anak tiri perempuan atau laki-laki, paham? Itu kan menjadi mahram bagi apa? Bapak tiri atau ibu tirinya, paham? Kalau anak tiri perempuan berarti ke bapak tiri laki-laki. Kalau anak tiri perempuan anak tiri laki-laki berarti mahramnya kemana? Ke perempuan gitu ya. Tapi Allah mengikat di sini fi hujurikum, dalam pengurusan pengawasan kalian. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau sekiranya enggak di bawah pengawasan bukan berarti mahram. Akan tetapi ini aglabiyah, golib. Yaitu apa? Kebanyakannya anak tiri itu di bawah tanggungan siapa? Bapak tiri. Bukan berarti kalau tidak di bawah tanggungannya, di bawah tanggungan ibunya ini bukan kandungnya, ini bukan mahram, enggak. Paham? Dia tetap mahram. Di bawah tanggungan atau tidak, maka itu tetap mahram bagi siapa? Bapak tiri. Paham ini? Ini namanya aglabiyah. Jadi perhatikan, kalau sekiranya mau mengambil mafhum mukhalafah, lihat apakah ini aglabiyah ataukah bukan. Nah, yang berikutnya adalah yang tidak ada mafhum mukhalafah padanya, li bayanil waqi. Bayanul waqi, untuk menjelaskan kejadian atau kenyataan. Bayanu al-waqi. Waqi. Kalau saya bilang seperti ini, orang yang makan bandeng biasanya kena duri. Paham? Kena duri. Saya kan menyebutkan apa? Kenyataan. Saya menyebutkan kenyataan.
Saya mau menyebutkan taruhlah ini haram. Haram makan bandeng. Kenapa? Karena kebiasaan orang yang makan bandeng itu kena durinya. Karena banyak durinya kan ya. Bukan berarti orang yang makan bandeng terus nggak kena duri itu menjadi halal. Paham? Karena saya menyebutkan kenyataan. Bukan berarti kalau menyelisihi apa yang saya ucapkan berarti itu apa? Itu menjadi halal. Kalau saya sebutkan lagi, biasanya kalau orang menikahi janda, maka janda tersebut akan memperbandingkan antara suami yang pertama dengan suami yang kedua. Taruh saya hukumi bahwa saya nikahi janda haram. Saya menghukumi taruhlah ya. Nikahi janda itu haram. Kenapa haram? Karena setiap janda itu akan nanti menyamakan dengan apa? Suami pertama dengan suami kedua, membanding-bandingkan. Istri suami saya dulu kayak gini bagus, ini kok agak gini-gini gitu ya. Bukan berarti kalau dia tidak membanding-bandingkan itu menjadi halal. Kenapa? Karena saya menyebutkan bayanul waqi. Maka ini apa? La mafhuma mukhalafa fiha. Tidak ada mafhum mukhalafa padanya. Contoh ini dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan bunga yang berkelipat-lipatan. Minjam 1 juta, kembali 1.500.000. Paham? Ini yang dilarang karena kelipatannya banyak. Atau minjam 1 juta, kembali 2 juta atau 3 juta. Nah ini riba zaman dulu. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqi, yaitu kenyataan ribahnya orang-orang dulu seperti ini, banyak. Bukan berarti kalau bunganya sedikit itu boleh. Paham ini? Ada ustadz di YouTube itu yang membolehkan riba dengan berdalil dengan ayat ini. Kenapa? Allah kan menyebutkan kalau mengambil bunga yang banyak, kalau sedikit berarti boleh. Nggak paham usul fikih dia ini. Ini nggak paham usul fikih, harus belajar dulu di Masjid Darut Taubah. Nah gitu. Jadi Allah menyebutkan kenyataan orang-orang jahiliyah dulu mengambil apa? Bunga yang banyak sekali. Bukan berarti kalau 0,% itu boleh, enggak, haram mutlaqan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba mutlak. Qalilan au katsiran. Sedikit atau banyak. Nah, yang ketiga, dzikru ala sabilil imtinan. Sabil ala sabilil imtinan. Imtinan. Menyebutkan ayat atau hadis sekedar menyebutkan karunia. Karunia. Kalau saya mengatakan seperti ini, saya punya karyawan, gajinya 1 juta 1 bulan. Terus saya ngomong, kalau karyawan saya kerja lebih dari semestinya, maka saya akan menggaji 2 juta. Ini karunia kan dari saya ya. Tapi diikat kalau lebih dari semestinya di kerjaannya. Maka saya menyebutkan di sini kalimat saya imtinan, yaitu keutamaan bagi orang tersebut. Bukan berarti kalau sekiranya dia kerja di bawah standar, dia tidak mendapatkan 2 juta tersebut. Enggak. Tapi ini sekedar imtinan. Contoh dalam Al-Quran, litakulu minhu lahman thariya, agar kalian makan dari laut tersebut
lahman thoriya, daging ikan yang segar. Ini, daging ikan yang segar. Ini Allah menyebutkan karunia-Nya kepada orang-orang yang mengambil penghasilan dari laut. Baik itu nelayan ataupun apalah, dia mengambil dari laut. Ini adalah karunia. Bukan berarti tidak boleh makan yang tidak segar. Bukan berarti nggak boleh makan ikan yang busuk. Ya. Karena ini hanya sekedar apa? Imtinan, karunia, menyebutkan karunia. Coba antum pahami di sini, litakulu minhu lahman thoriya, agar kalian memakan dari laut tersebut daging ikan thoriya yang segar. Pemahaman kebalikannya apa? Tidak boleh makan ikan yang tidak segar. Nah, gitu. Berarti ini apa? Iya, la mafhuma mukhalafa fiha. 6 ini 3 keadaan yang dimana tidak ada mafhum mukhalafa padanya. Yang pertama aglabiyah, yang kedua bayanul waqi, yang ketiga dzikrun ala sabilil imtinan. Ada yang mau ditanyakan ini? Hah? Kalau tidak ada, kita langsung pindah ke adillatul ahkam. Bab yang ketiga. Adillatul ahkam bagian yang ketiga. Kalian di situ nggak ada lubang-lubangnya ya? Dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum di lubang yang kosong itu isi aja adillatul ahkam. Kita mempelajari ini wajib, paham? Ini haram, ini mubah, ini syarat, ini sebab, ini mani. Nah, hukum-hukum yang ada ini haruslah dilandasi oleh dalil, pembuktian, hujjah, agar kita kuat. Nah, di sini kita penting untuk mempelajari mana-mana saja dalil, mana-mana saja yang dianggap itu adalah dalil. Sehingga dengan dalil ini kita membangun hukum yang kita gunakan. Dari hukum nanti melahirkan amalan, paham? Melahirkan amalan. Adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Adillatul ahkam. Dalil-dalil hukum itu ada 2. Yang pertama muttafaqun alaiha, yang disepakati atasnya. Muttafaqun alaiha ini yang disepakati oleh seluruh madhab, baik itu Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, sepakat. Ini bisa dijadikan dalil. Mereka sepakati. Yang muttafaqun alaiha itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Nah, ini mereka sepakat. Ini ketiga ini, keempat ini adalah dalil untuk melahirkan suatu hukum, untuk melahirkan suatu amalan. Ini yang disepakati. Nanti akan ada perinciannya satu-satu. Jadi yang disepakati ada 4. Pertama Al-Qur'anu, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat al-qiyas. Nah, yang kedua adalah mukhtalafun fiha. Mukhtalafun alaiha. Yang diperselisihkan. Sekarang dalil-dalil yang diperselisihkan.
Hambali menganggap ini dalil, Syafi'i enggak menganggap ini dalil. Maliki menganggap ini dalil, Hambali enggak menganggap ini dalil. Nah, kalau seperti ini bagaimana sikap kita? Sikap kita mau condong kemana dulu? Kita mau condong ke Syafi'i kah ataukah ke Hambali? Sehingga nanti dalil-dalil yang dia gunakan kita juga pakai. Nah, seperti itu. Kita berikan contoh. Madhab Hambali mengatakan bahwasanya qaulus sahabi itu hujjah. Qaulus sahabi itu hujjah. Perkataan sahabat itu adalah hujjah yang bisa dijadikan amalan, bisa dijadikan perkataan. Sementara madhab Syafi'i enggak menganggap qaulus sahabi itu hujjah. Imam Syafi'i menganggap al-istihsan itu adalah hujjah. Sementara madhab yang lainnya enggak menganggap itu adalah hujjah. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, mukhtalafun fiha itu ada 7. Yang pertama, qaulus sahabah, perkataan sahabat. Nanti ini ada perinciannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Ini juga ada perinciannya. Seperti gini gambarannya. Puasa itu syariat orang-orang terdahulu kan ya? Apakah itu menjadi syariat kita atau enggak? Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi permasalahan. Kalau kita menganggap syariat orang-orang terdahulu itu adalah syariat kita juga, baru kita menganggap. Tapi kalau kita enggak menganggap bahwasanya syariat-syariat orang terdahulu itu bukan syariat kita enggak memasukkannya. Ini namanya syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Syar'u man qablana. Ini yang kedua. Yang ketiga al-istihsan. 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 Istihsan itu menganggap baik. Al-istihsan, menganggap baik. Contoh seperti ini. Jual beli itu atau sewa menyewa itu harus jelas akadnya di depan, paham? Harus jelas barang itu berapa harganya, kalau itu disewakan berapa sewanya. Agar apa? Agar nanti tidak terjadi perselisihan di belakang. Contoh seperti ini, Pak, pakai aja dulu rumah saya, sewanya nanti kita bicarakan. Bisa dia tinggikan, bisa dia rendahkan, paham? Karena nggak jelas akad di awal. Contoh lagi, Pak, beli saja barang saya, harganya berapa? Nanti ajalah, gampang aja. Ini harus jelas berapa, 1.000 kah, 10.000 kah? Biar tidak ada perselisihan di belakang, paham? Nah, nih. Ada istihsan. Istihsan itu, coba antum masuk ke dalam WC umum. Ada yang matok harga, ada yang enggak. Sewa WC umum ini statusnya apa? Sewa menyewa atau jual beli? Jual beli air atau nyewa tempat? Nah, kira-kira masuk di mana dia nih? WC umum itu? Jual sewa tempat. Nah, sewa tempat. Ada yang masang harga, tarif, ada yang enggak. Pokoknya kita keluar enggak langsung dikasih. Paham? Ini harus jelas. Kenapa? Karena dia muamalah. Apakah sewa menyewa ataukah jual beli air? Kalau jual beli air berapa saya gunakan, berapa harganya, gitu kan ya. Tapi kadang manusia dengan muamalah kebutuhan seperti ini dianggap baik meskipun tidak jelas di awal akadnya. Paham? Kita langsung kebelet aja masuk. Mas, antum kan nggak ditanya, Mas berak atau kencing atau mandi? Kan nggak ditanya. Langsung aja antum kasih. Padahal ini akad yang harus apa? Harus jelas berapa ininya di awal. Tapi ini dianggap baik oleh para ulama. Maka ini boleh.
Hah? Tapi sekarang sudah canggih ya, ada pakai tarif-tarifan ya. Mandi 2000, BAB sekian, BAK sekian, BAK. Yang keempat, maslahatu al-mursalah. Maslahatul mursalah ini adalah maslahat yang tidak dilarang dan tidak dianjurkan di dalam syariat kita. Ini namanya maslahah mursalah. Tidak dianjurkan, tidak pula dilarang. Contoh, sekolah itu bangunan sekolah. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, paham? Itu maslahat yang tidak ditunjukkan dalilnya. Adanya usul fikih ini, ilmu usul fikih. Ini tidak ada, ini maslahat kan ya, kebaikan ya, tapi tidak ditunjukkan oleh syariat. Maka ini disebut dengan apa? Maslahatul mursalah. Tapi nanti ada syarat dan ketentuan yang harus berlaku pada maslahat mursalat. Kenapa? Karena agar orang tidak bermudah-mudah, oh ini masalah mursalat ini. Paham? Orang melakukan maulid, kemudian joget-jogetan sebelum sholat, oh ini maslahat mursalat untuk ketentraman warga. Ada orang melakukan Isra Mi'raj, ngumpulin warga, kasih makan banyak, ini maslahat mursalat. Enggak, ada aturan mainnya, enggak sembarangan. Kalau sekiranya maslahat mursalat ini kita anggap sebagai apa? Sebagai dalil. Nah, yang berikutnya adalah urf. Uruf ini adalah adat. Uruf. Ini juga kita, apakah uruf itu dalil atau bukan? Ini dipermasalahkan juga. Saddu dzara'i. Saddu dzara'i itu menutup celah. Saddu dzara'i. Saddu dzara'i ini menutup celah, baik terjatuh kepada keharaman ataupun terjatuh kepada hal yang makruh. Contoh, melihat akhwat itu adalah keharaman yang sifatnya saddu dzara'i, menutup celah agar tidak jatuh kepada kezinaan. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Kan gitu kan ya? Maka ditutup celah ini agar tidak apa? Tidak terjatuh kepada keharaman. Ini namanya apa? Saddu dzara'i. Taruhlah di kampung ini rata-rata pembuat minuman keras dari anggur. Paham? Rata-rata. Kita dilarang jualan anggur di sini. Haram antum jualan anggur di sini. Kenapa ya akhi haram? Ini kan hukum asal jual beli boleh. Apa yang mengharamkannya? Enggak, ini saddu dzara'i, menutup celah agar mereka tidak produksi apa? Khamar. Kaum muslimin bertikai, berperang. Antum datang jualan pedang, jualan parang. Ya akhi, enggak boleh jualan parang di sini. Mana dalilnya? Ini kan boleh. Wa halallahul bai', Allah membolehkan jual beli. Ini saddu dzara'i, menutup celah agar kaum muslimin tidak saling berperang bunuh-bunuhan dengan adanya parang ini. Paham? Ini namanya apa? Saddu dzara'i, menutup celah biar tidak terjatuh kepada keharaman. Yang berikutnya adalah istishab. Yang keberapa ini? 5, 6, 7. Al-istishab. Al-istishab itu baqa'u ala ma kana alaih, membiarkan sebagaimana adanya. Contoh, antum sudah sholat subuh tadi kan ya?
Terus datang setan luka bertanya kepada, membuat keraguan-raguan. Sholat subuh nggak saya tadi ya? Kayaknya gimana ya? Aduh bingung saya, ragu-ragu. Maka baqa'u ala ma kana alai, ya kamu sudah sholat. Paham? Tadi antum buang hajat. Terus datang waktu duhur. Antum bingung, saya sudah wudu atau enggak ini ya? Paham? Maka apa? Baqa'u ala ma kana alai itu istishab. Antum belum menikah. Ya, ada beberapa di antara kalian yang belum nikah. Terus ketemu akhwat, antum datang keraguan, kayaknya ini istri saya ya. Ya kan? Ragu-ragu antum, ini istri saya atau bukan ya? Maka apa? Baqa'u ala ma kana, kamu itu belum nikah. Paham? Ini namanya istishab, membiarkan sebagaimana keadaan sebelumnya. Kalau datang apa? Datang keraguan. Nah, ini dalil-dalil yang diperselisihkan. Nanti akan ada perinciannya masing-masing. Adillatun muttafaqun fiha. Yang pertama babul awwali Al-Qur'an. Bab yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anu lughatan masdar min qara'a yaqra'u Qur'anan. Al-Qur'an itu dia masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Bimakna makru'un, maknanya adalah makru', suatu hal yang dibaca. Atau makna yang lainnya dia adalah jami', suatu hal yang dikumpulkan. Secara istilahan Al-Qur'an adalah kalamullah. Firman Allah munazzalun yang diturunkan kepada Rasulullah, at-ta'abbudu lil qiraah, beribadah ketika membacanya, mendapatkan pahala ketika membacanya. Ini nanti yang membedakan dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu firman Allah diturunkan kepada Muhammad tapi enggak dapat pahala ketika membacanya, paham? Ketika mengamalkan saja baru mendapatkan pahala. Tapi ketika membaca huruf per hurufnya itu enggak ada pahalanya. Al-maktubu fil masahib, ditulis di mushaf-mushaf. Al-mutawatiru minan nakli, dinukil secara mutawatir. Puluhan, ratusan orang menukil dari zaman ke zaman tentang Al-Quran. Yang enggak mungkin orang itu berdusta. Ya, berdusta atas Al-Quran. Ini bolong-bolongnya juga antum nggak ada ya? Nah, yang ada bolong-bolongannya itu adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi saya hapus ini. Isi Al-Quran, ini dari sisi ilmu usul fikih dulu kita bahas, bahwasanya isi Al-Quran itu ada beberapa di dalamnya. Fil Quran, di dalam Al-Quran, itu ada beberapa. Yang pertama adalah hakikat. Hakikatun. Hakikat itu sesuai apa yang diucapkan. Tidak ada pemalingan. Diperintahkan sholat. Kalau sekiranya antum mengatakan, Allah memerintahkan saya sholat, ini zakat ini. Paham? Berarti apa? Allah itu enggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ingin menyesatkan hambanya. Kok hambanya diperintahkan sholat sementara ada orang mengatakan, ini bukan sholat, ini puasa ini. Berarti apa? Allah ingin menyesatkan hambanya. Kalau hakikat sesuai dengan apa yang diucapkan dan diinginkan oleh Allah. Paham? Yang kedua adalah majazun.
Di dalam Al-Quran juga ada majas. Majas itu bukan hakikat. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanyalah al-qaryah, tanyalah kampung. Qaryah. Yang disuruh nanya di sini kampung atau apa? Kampung atau orang? Orang. Paham? Berarti kalimat tersebut adalah majas. Bukan hakikat. Ini bagi mereka yang mengatakan di dalam Al-Quran itu ada majas. Adapun seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak ada majas. Semuanya hakikat. Ini yang terdapat di dalam Al-Quran yang pertama. Yang kedua, kalamul a'jami. Yang kedua adalah mu'arrab. Mu'arrabu. Bukankah Allah berfirman bahwa Al-Quran itu Arabiyyah mubin kan ya? Bahasa Arab yang jelas. Dari awal sampai akhir Al-Quran itu Arabiyyah mubin. Bahasa Arab yang jelas. Paham Pak? Nggak ada bahasa Bugis di dalam Al-Quran itu. Atau bahasa Indonesia Jokowi. Nggak ada. Paham? Tapi ada istilah mu'arrab. Mu'arrab itu bahasa yang bukan Arab, tapi diarabkan. Nah, ini namanya mu'arrab. Contoh, kita ada namanya istilah musyawarah, paham? Ada istilah ilmu. Nah, musyawarah sama ilmu ini adalah bahasa yang diindonesiakan. Itu kan asalnya Arab, paham? Tapi sudah diindonesiakan. Jahil, batil dan jahil itu adalah bahasa Arab, tapi sudah diindonesiakan. Nah, di dalam Al-Quran ada lafadz yang dia bukan bahasa Arab, tapi sudah diarabkan. Paham? Sudah dimasukkan ke dalam Arab, sehingga dia menjadi apa? Bahasa Arab. Nah, itu namanya mu'arrab. Mu'arrabun. Contohnya di dalam Al-Quran banyak sekali itu. Seperti miskah. Miskah itu cermin. Dan contoh-contoh yang lainnya. Yang lain lagi yang terdapat dalam Al-Quran adalah muhkam. Muhkam dan mutasyabih. Di dalam Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Mutasyabih, muhkam itu apa? Muhkam itu jelas. Contoh orang dikatakan kepadanya ubudullah. Orang kan paham ya, sembahlah Allah, paham. Ini muhkam, jelas. Ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu sebagian tahu, sebagian nggak tahu. Paham? Sebagian tahu, sebagian nggak tahu. Contoh saya mengatakan kepada seseorang membacakan firman Allah, fatayammamu sha'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sebagian orang ini mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Saya nggak paham. Paham? Berarti sebagian orang mutasyabih, sebagian yang lain nggak. Dijelaskan kepada orang Ar-Rahmanus alal arsyistawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Saya nggak paham. Apa maksudnya itu? Berarti kepada orang ini mutasyabih, kepada saya nggak. Paham? Seperti itu. Itu maksudnya dari apa? Mutasyabih. Rancu terhadap sebagian orang, jelas terhadap sebagian orang. Muhkam dan mutasyabih. Yang berikutnya nasikh dan mansukh. Nasikh itu yang menghapus. Nasikhu. Dan mansukh itu yang dihapus.
Nah, di dalam Al-Quran ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ada yang dihapus hukumnya lafadznya ada yang dihapus lafadznya hukumnya tetap ada. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ma nansah min ayatin." Apa saja yang kami hapus dari suatu ayat, nih, maka kami akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Berarti apa? Allah yang menghapus sendiri, Allah yang mendatangkan sendiri. Seperti ayat lagi tentang khomer. Itu 3 kali. Pertama, boleh sholat dalam keadaan mabuk. Boleh sholat enggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Berarti apa? Boleh minum khomer. Yang dilarang minum khomer ketika akan mau sholat. Ayatnya masih ada. Bolehnya minum khomer. Tapi ini sudah dihapus. Tak kala Allah mengatakan rijzun min amali syaitan. Bahasanya khomer itu rijis, jauhilah. Akhirnya apa? Para sahabat menuang semua khomer-khomer di depan rumahnya, itu banjir Madinah dengan khomer. Karena orang-orang Madinah suka minum khomer. Perkara yang berat untuk mereka meninggalkannya. Maka Allah dengan hikmah melarang khomer tersebut. Apa hikmahnya itu? Berangsur. Kalau tiba-tiba langsung datang agama langsung haram semua khomer itu, langsung mereka tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena sudah mendarah daging pada diri mereka tentang apa? Tentang khomer ini. Pakai gentong itu. Minum khomer. Jadi Allah punya hikmah dalam pelarangannya, itu apa? Bertahap. Sehingga mudah untuk diterima. Nah, ini beberapa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kesimpulan lagi bahwasanya Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Ini kita sebutkan yang kelima saja. Al-Quran dari awal sampai akhir isinya itu hanya 3. Yang pertama adalah Tauhidullah, pengesaan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua Al-Qisas, kisah. Yang kedua adalah kisah-kisah orang yang selamat, kisah-kisah orang yang sengsara. Yang ketiga adalah Al-Ahkam, hukum-hukum. Ini 3 ini adalah kandungan Al-Quran dari awal sampai akhir. Nah, perhatikan yang ada di kolom-kolom itu. Hakikat itu ada 3. Hakikat syar'iyah, hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah. Hakikat syar'iyah ay wada'aha syari'u kas-shalah lil ibadatil makhsusah. Apa yang diletakkan oleh pembuat syariat seperti salat untuk ibadah yang dikhususkan. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa kita harus menempatkan ucapan ini hakikat syar'iyah kah ataukah hakikat lugawiyah. Jangan nanti hakikat syar'iyah dibawakan kepada hakikat lugawiyah. Tak kalau Allah mengatakan aqimus shalah, kan salat secara bahasa apa? Doa kan ya? Secara syariat itu apa? Ibadah yang didahului oleh takbir ditutup dengan salam. Nah, kita harus menempatkan ini hakikat syariah yang diinginkan, bukan hakikat lugawi. Tak kalau Allah berfirman di ayat yang lain, washolli alaihim, tak kala apa? Tak kala ada orang membayar zakat, apa kewajiban kita? Doakan.
Oh, sholli alaihim. Padahal ini kalimatnya sama, sholli, salat. Tapi ini adalah hakikat apa? Lugawi. Yaitu doakan, bukan sholatin begini. Takbir Allah Akbar, ada orang zakat gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ini. Wa do'aha ahlul lugha kazakati bima'nan nama inda ahlil lugha. Sebagaimana ahlu bahasa meletakkan makna-makna tersebut seperti zakat. Itu maknanya adalah suatu hal yang tumbuh, nama. Al-haqiqatul urfiyah, hakikat urfiyah, uruf, adat istiadat. Wa do'aha ahlul urfi kasyati hiyal unsa minad do'ni. Seperti kebiasaan orang-orang ya mengatakan kalau syatun itu adalah betina dari do'an, dari salah satu jenis kambing. Kambing itu banyak namanya. Ada ma'iz, ada syah, ada do'an. Kalau di Indonesia banyak juga macam-macamnya. Apa namanya? Domba, kambing apa? Tedong itu sapi kan ya? Nah, al-majaz, majaz contohnya adalah was'alil qaryah. Dalam ayat ini adalah majaz. Qarinahnya al-aqliyah. Karena enggak mungkin ya bertanya kepada kampung, pastilah yang ditanya adalah penduduk kampung. Al-muhkam contohnya ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ini jelas. Wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Enggak perlu lagi penakwilan, enggak perlu lagi penjelasan yang detail, sudah. Langsung diamalkan saja. Al-mutasyabi, mutasyabi ini rancu sebagian orang, kemudian enggak rancu pada sebagian orang. Allahu nazzala ahsanal haditsa kitaban mutasyabiyah. Allah yang menurunkan sebaik-baik hadis pembicaraan yaitu kitaban mutasyabihah. Mutasyabihan fil usni wal itlaf wa adami ikhtilaf biwajhi minal wujuh. Jadi terkadang mutasyabih ini bermakna sama. Sama. Al-Qur'an itu semuanya sama dari sisi keindahan, dari sisi lafadznya, dari sisi tidak ada perselisihan. Ini kalau kita mau memaknai mutasyabih itu artinya apa? Sama. Tapi terkadang mutasyabih ini dia maknanya rancu. Enggak dipahami oleh sebagian orang, dipahami oleh sebagian orang. An-nasakh. Nasakh ini adalah contohnya al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah memberikan keringanan atas kalian. Yaitu apa? Dulu kaum muslimin itu diperintahkan untuk 2 lawan 200. 2 lawan 200 berarti apa? 1 lawan 10 kan ya? 1 lawan 100 ya. Sekarang diringankan menjadi apa? 20 lawan berapa itu di dalam Al-Quran itu? 20, saya lupa ayatnya ini. Nanti silahkan dilihat ini ayatnya. Pokoknya di sini Allah memberikan keringanan. Yang tadinya banyak itu menjadi sedikit. Allah menghapus ayat sebelumnya. Al-mu'arrab, mu'arrab ini adalah itu tadi yang bahasa ajam, bahasa di luar Arab dimasukkan ke Arab menjadi apa? Mu'arrab, diarabkan. Seperti firman Allah, inna nasyi'ah. Nasyi'ah dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili ya asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Nah, nasyi'ah di dalam bahasa Ethiopia atau Habasya itu maknanya salat setelah tidur. Salat setelah tidur. Ini bahasa Habasya. Habasya itu sekarang Ethiopia. Nah, ini dipakai di dalam Al-Quran. Berarti ini apa? Mu'arrab. Bahasa ajam di luar Arab dimasukkan ke dalam Arab.
Nah, kita masuk sekarang ke bab yang kedua, sunnah atau hadis. Ini dalil yang kedua yang disepakati. Sunnah secara bahasa itu torik, jalan. Jalan Nabi atau jalan siapa? Kalau saya mengatakan ini adalah sunnahku, ini adalah jalanku. Ini adalah sunnah orang-orang di sini. Ini adalah tata cara atau jalan-jalan orang-orang di sini. Ini secara bahasa. Secara istilah, sunnah adalah qaulun Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi. Sama persis dengan hadis. Karena dia muradif saja, sinonim. Nah, di dalam kolom itu kita memperincikan kalau sekiranya ada yang bertanya kepada antum, apakah ta'addud itu wajib hukumnya? Apakah ta'addud itu wajib? Sunnah gitu ya? Hukumnya sunnah atau wajib? Tergantung. Ta'addud itu nikah lebih dari satu. Ta'addud. Kalau ditanya kepada antum, apakah ada sunnah yang wajib ditinggalkan? Ada kira-kira? Ada sunnah yang wajib ditinggalkan? Atau semuanya sunnah wajib dikerjakan? Nah, inilah perinciannya di sini. Ada sunnah yang wajib kita ikuti, ada sunnah yang haram kita kerjakan, ada sunnah yang boleh kita kerjakan. Tidak secara mutlak sunnah itu wajib diikuti. Ada perinciannya. Nikah lebih dari 4, 9 gitu. Itu sunnah Nabi kan ya? Nikah 9. Antum wajib nggak ikuti Nabi dalam hal ini? Enggak. Ini haram bagi antum. Puasa wisol, puasa nyambung terus. Ini sunnah Nabi. Nggak buka, nggak sahur. Paham? Nyambung terus besoknya. Ini wajib nggak antum ikuti? Nggak, haram antum ikuti. Nikah hibah. Nikah hibah sebagaimana dalam surah Al-Ahzab itu. Datang seorang wanita, nyerahkan, ya Nabi, saya nikahi saja. Ya sudah, kalau saya lihat dulu, setuju, saya nikahi. Tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Ini hibah. Langsung diserahkan gitu saja. Kira-kira kalau ini diberlakukan, mau nggak antum? Mau ya? Enak ini. Antum datang aja ke bapak-bapak yang punya putri, Pak, maukah bapak mengerjakan sunnah Nabi? Kebetulan dia orang yang semangat, mengerjakan sunnah Nabi. Sudah berjenggot, sudah cingkrang, istrinya sudah bercadar. Pak, ada sunnah Nabi yang bapak belum kerjakan, yaitu apa? Nikah hibah. Serahkan anak bapak ke saya. Kalau bapaknya itu pintar usul fikih, nah ini adalah sunnah yang diharamkan. Nah, gitu. Sunnah yang diharamkan. Sunnah itu tidak semuanya wajib, tapi butuh perincian. Kamu belajar usul fikih lagi. Nah, sunnah atau hadis kita sebutkan tadi kan ada 3 ya. Qaul, perkataan, perbuatan, fi'lun, takrir, pembenaran. Takrir. Kalau perkataan ini hujjatun mutlaqon. Hujjatun mutlaqon. Kalau perkataan Nabi ini hujjah secara mutlak, tidak ada yang diperincikan, tidak ada yang dikecualikan. Semua apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah hujjah, dalil yang bisa diterima. Kalau perkataan Nabi,
Mana dalilnya? Dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dengan apa? Dengan wahyu. Berarti perkataan Nabi itu adalah wahyu. Enggak butuh lagi perincian. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Enggak. Semua yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Enggak perlu lagi butuh penelitian, peninjauan. Enggak perlu. Paham? Kalau perkataan Nabi hujjah, kalau fi'lun Nabi ini muqayyad. Hujjatun muqayyad. Hujjatun muqayyadah. Muqayyadah itu terikat ke beberapa keadaan. Ada keadaan yang tidak hujjah, ada pula keadaan yang dia hujjah. Paham? Enggak semuanya, tapi butuh perincian. Sebagaimana nanti yang kita akan perincikan. Takrir, pembenaran, ini hujjatun mutlaqah. Hujjah secara mutlak, tanpa ada perincian, tanpa ada muqayyadnya. Mutlaqan. Nah, kalau sudah kita ketahui seperti ini, perkataan dan takrir itu adalah hujjah, tinggal yang diperincikan apa? Perbuatan. Nah, perbuatan Nabi ini ada beberapa perincian. Ada yang hujjah, ada yang tidak hujjah. Paham? Yang pertama adalah, kita perincikan dulu. Bayanul li syariah. Bayan nulis syariah. Maka ini hujjah. Hujjatun. Kalau Rasulullah melakukan perbuatan tapi dalam rangka menjelaskan syariat, maka ini hujjah. Contoh, Rasulullah menjelaskan tata cara sholat. Paham? Sebagaimana perintah dari Allah, aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Datang Nabi sholat, mengerjakan sholat, ini menjelaskan. Paham? Maka di sini hujjah, kita wajib menerima penjelasan Nabi tersebut, perbuatan Nabi tersebut. Contoh yang lain lagi, Allah kan berfirman, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Paham? Datang Nabi menjelaskan dengan perbuatan, maka kita apa? Terima. Kita jadikan hujjah pegangan di dalam suatu amalan. Demikian juga haji. Coba lihat, tata cara haji di dalam Al-Quran itu enggak dijelaskan. Datang Nabi menjelaskan dengan bentuk perbuatan. Paham? Maka ini diterima. Dijadikan hujjah. Ini kondisi yang pertama, perbuatan. Yang ketiga, tatbikan. Tatbikon. Tatbikon. Kalau ini dia menerapkan syariat. Contoh, Nabi kan seorang mukallaf ya, seorang yang dibebani syariat. Dia juga sholat, dia juga zakat, dia juga berhaji, dia juga amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga bermuamalah dengan manusia. Nah, Nabi ini menerapkan syariat, mengamalkan syariat. Bagi kita itu adalah hujjah juga. Kita menerimanya juga. Paham? Kenapa? Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Paham? Jadi penerapan Rasulullah terhadap syariat ini hujjah bagi kita. Kita menerima, kita mengamalkannya juga. Paham? Karena dia adalah contoh bagi kita.
Ini juga hujjah. Yang ini hujjah. Yang ketiga adalah khususiyah. Khususiyah. Kekhususan bagi Nabi. Nikah 9, kemudian nikah hibah, puasa wisol. Ini adalah kekhususan bagi Nabi. Maka ini ghairu hujjah. Ghairu hujjah. Bukan hujjah bagi kita. Kita tidak ada kewajiban, bahkan haram bagi kita mengamalkannya. Hujjatin. Ini kalau khususiyah, kekhususan bagi Nabi. Yang berikutnya mujarrad. Mujarradul fi'li. Mujarradul fi'li. Hanya sekedar melakukan, bukan ada kaitannya dengan ibadah, bukan ada kaitannya dengan khususiyah. Dia sebagaimana manusia lainnya. Masuk ke dalam rumah, dia bersiwak, paham? Dia mungkin habis begini, dia melakukan begini. Sekedar ini saja yang nggak ada ikatannya dengan ibadah, nggak ada ikatannya dengan khususiyah. Maka kalau ada seperti ini, perbuatan yang sekedar dilakukan oleh Rasulullah, ini adalah hujjah. Ini adalah hujjah. Kita boleh juga mengamalkannya. Contoh Rasulullah sebelum masuk ke dalam rumah dia bersiwak. Sebelum meninggalkan istrinya untuk sholat, biasanya dia mencium istrinya, paham? Ini kan gak ada kaitannya dengan ibadah. Hanya sekedar perbuatan dari diri Rasulullah saja. Kebiasaan dia. Nah, ini hujjah. Yang terakhir adalah jibiliyah. Jibiliyah. Jibiliyah ini tabiat. Tabiat dia. Potongan rambutnya, cara berjalannya, cara duduknya, paham? Ini tabiat manusia, jibiliyah. Ini ghairu hujjah, bukan hujjah bagi kita mengikutinya. Ini ghairu hujjah. Ada orang saya mau potongan rambut Rasulullah, ngikutin potongan rambut Rasulullah. Ini terserah antum. Ini bukan ada kewajiban bagi antum mau ngikutin, terserah, paham? Dan jangan memaksakan saya harus motong rambut sebagaimana Rasulullah, harus berjalan sebagaimana lenggok-lenggok Rasulullah berjalan. Paham? Ini karena ini perkara jibiliyah, tabiat manusia. Paham? Cara duduknya, cara berbaringnya. Kecuali ada isyarah dari perkataan. Ada isyarah dari perkataan untuk mengikuti perbuatan yang jibiliyah tadi. Cara dia naik kuda, cara dia berperang di jalan Allah. Ini adalah perkara jibiliyah. Ini perincian dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wajib diikuti, yang mana enggak, yang mana yang haram diikutin. Ada yang mau ditanyakan ini? Ini hujjah ini, Pak. Mujarrad, ya, ini hujjah. Nah, ada yang lain? Surah Ali Imran dijelaskan kalau Al-Quran itu ada ayat muhaf sama tasyabihat. Itu tadi, maksudnya mutasyabih, rancu atas sebagian orang, enggak rancu bagi setiap orang. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Paham? Contoh, Allah berbicara yadullah, tangan Allah, paham? Secara makna ini hakikat, paham? Orang paham semua tentang tangan. Tapi secara kaifiyat, tangannya Allah itu bagaimana? Ini kan mutasyabih, paham? Mutasyabih bagi seluruh orang.
Tapi dari sisi makna nggak mutasyabih. Tapi dari sisi kaifiat, postur tuh tangan Allah itu gimana? Ini nggak ada yang ini mutasyabih. Paham? Maka di dalam Al-Quran itu tidak semuanya mutasyabih secara mutlak, tapi apa? Muqayyad. Dari sisi ini mutasyabih, dari sisi ini enggak. Nah, orang-orang yang ada kesesatan di dalam hatinya ingin berusaha mencari ayat-ayat mutasyabih ini. Agar apa? Agar membuat keraguan atas orang lain. Paham? Agar membuat keraguan atas orang lain. Kamu tahu nggak tangan Allah itu bagaimana? Nggak tahu. Kenapa kamu mengimani suatu hal yang kamu tidak tahu? Paham? Ya saya diperintahkan beriman aja. Nggak bisa dong. Keimanan itu harus dengan keyakinan yang pasti. Gimana untuk membayangkan suatu hal yang nggak pasti, yang nggak jelas? Nah, ini dia berusaha apa? Mendatangkan keraguan-raguan yang ujung-ujungnya meninggalkan. Yaitu orang-orang yang ada zaik, yaitu penyimpangan dalam hatinya. Paham itu tentang surah Al-Imran? Ada yang lain? Kita tutup, kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.